Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota bernamakan Muhammad Gimnasyar Syahputra, Jordi Anugrah Akbar, dan saya sendiri Rehan Octavian Putra ingin mempresentasikan laporan kami, yaitu berjudul Laporan Hasil Training dan Testing Pembuatan Model ANN. Di sini langsung saja kita ke bab satunya, yaitu pendahuluan tentang dataset. Dataset yang kami pilih adalah dataset yang bernama Disease Symptom and Patient Profile Dataset. Ini diambil dari Kaggle. Dataset ini dirancang untuk membantu analisis medis untuk menggunakan machine learning dalam memprediksi diagnosis penyakit berdasarkan gejala klinis dan profil demografis pasiennya. Data ini berjumlah 349 dengan 10 kolom yang bisa langsung kita lihat saja di file CSV-nya. Itu ada disease, penyakit-penyakitnya. Ada 4 indikatornya, yaitu fever itu demam, batuk, kelelahan, dan susah bernafas. 4 indikator ini berjeniskan biner, yaitu antara yes or no atau 0 atau 1. Dan di sini juga ada umur mereka, kelamin mereka, dan riwayat medis mereka, pasien. Lalu selanjutnya adalah pemrosesan awal dataset, di mana tahapnya ini yang pertama dilakukan adalah transformasi data, yaitu karena ANN ini hanya dapat memproses data numerik, jadi diubah dulu datanya jadi numerik. Misalnya yang indikatornya tadi diubah jadi biner 0 atau 1, terus profilnya, gender, blood pressure, kolesterolnya 0 diganti 0, 1 atau 2 tergantung urut alfabetnya, dan disease-nya diubah menjadi angka integer untuk mewakili ID penyakit. Itu langkah kedua, dibutuhkan fitur dan labelnya. Jadi si disease ini dimasukkan sebagai Y dan kolom lainnya itu sebagai X-nya. Dan yang ketiga itu penskalaan fiturnya. Jadi proses ini menggunakan standarisasi, yaitu standar scaler, di mana langkah ini bertujuan untuk mengubah distribusi nilai gitu, agar dataset ini memiliki variasi rentang antara 1 dan deviansi standar. Antara 0 dan deviansi standar 1. Dan langkah selanjutnya itu langkah terakhir, pembagian data. Dan data ini, proses ini membagi dataset menjadi data latih dan uji. Jadi yang data dipakai untuk latihnya itu 80% dari total data, dan untuk ujinya itu 20%-nya dari total data. Selanjutnya untuk bab 2 landasan teori akan dijelaskan oleh Jordi. Untuk landasan teorinya ada 2 hal. Yang pertama itu penjelasan metode dan model learningnya. Nah, di sini kami menggunakan model yang digunakan adalah Artificial Neural Network, yaitu AAN. Tepatnya arsitektur multiplayer perceptron. Nah, model ini terdiri dari 3 dense layer, yaitu ada lapisan input sekaligus hidden layer pertama dengan 64 neuron. Lalu ada hidden layer kedua dengan 32 neuron. Dan ada lapisan output dengan jumlah neuron sesuai dengan kategori penyakit. Pada hidden layer digunakan fungsi aktivitas ReLU yang mengubah nilai negatif menjadi 0 dan membantu mempercepat proses belajar. Sementara pada lapisan output digunakan softmax agar hasil prediksi berupa probabilitas untuk setiap kelas penyakit. Model dilatih menggunakan optimizer Adam karena mampu menyesuaikan learning rate secara otomatis sehingga proses training lebih stabil. Untuk menghitung error, digunakan loss function suppress categorical closentropy karena label target sudah berbentuk angka hasil label encoding. Lalu yang untuk kedua, skema eksperimen AAN. Eksperimen ini dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama itu dilakukan pemrosesan, yaitu mengubah semua data kategori menjadi angka menggunakan label encoding. Lalu yang kedua itu ada data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Yang ketiga itu model dibangun menggunakan arsitektur neuron dengan 64, lalu 32, dan yang terakhir output. Nah, yang keempat ini model
dikompilasi dengan memilih optimizer, loss function, dan metrik akurasi. Kelima, model dilatih selama 100 epochs dengan batch size 16 dan setiap epoch dilakukan validasi menggunakan data testing. Terakhir, dilakukan evaluasi akhir untuk melihat nilai loss dan akurasi pada data uji yang terpisah. Selanjutnya untuk bab ketiga akan dijelaskan oleh Gimnastiar. Selanjutnya, hasil eksperimen dan pembahasan, di mana proses pelatihan model ini dilakukan sebanyak 100 epoch yang menghasilkan akurasi sebesar 24,29%, yang mengindikasikan bahwa model kesulitan menemukan pola yang konsisten yang dapat memetakan gejala input ke label penyakit dengan tepat. Dan grafik loss-nya berada pada angka 7,02, yang ini menandakan bahwa prediksi probabilitas yang dihasilkan model masih jauh dari target yang diharapkan. Selanjutnya, hasil pengujian model dilakukan evaluasi akhir menggunakan data testing X dan Y, di mana metrik evaluasinya untuk akurasi model itu mencapai 24,29% dan loss itu 7,02. Ada fitur bantuan yaitu fitur scaling atau standard scaler yang membantu menyeragamkan rentang nilai antara variabel usia dan gejala fisik, yang membantu algoritma optimasi bekerja lebih efektif sehingga bisa menghasilkan akurasi sebesar 24,29%. Padahal dataset yang digunakan itu minim jumlah sampel data dan untuk setiap kategori penyakit yang sangat beragam. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan implementasi dan hasil eksperimen yang telah dilakukan menggunakan model ANN dan arsitektur MLP, capaian akurasi sebesar 24,29% dan loss sebesar 7,02, di mana rendahnya akurasi tersebut dipengaruhi oleh kendala jumlah dataset yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya variasi kelas penyakit yang harus diprediksi, serta penggunaan data gejala bersifat biner seperti ya atau tidak yang memberikan informasi terlalu umum untuk membedakan karakteristik spesifik dari ratusan jenis penyakit yang ada. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.